Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya? Amin. Tentunya senang sekali kita kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Yang di studio gimana kabarnya, sehat juga? Alhamdulillah. Senang ya kemarin lebaran bisa kumpul sama keluarga ya. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bedu. Zara, Iya. apa? Mas Bedu kan hari ini bajunya warna pink-pink. Zara juga ada pink-pinknya nih. Ada Biasanya pink-pinknya. kan simbolis cinta nih. Wailah. Nah, Mas Bedu ngomong-ngomong cinta, Mas Bedu pernah nggak cinta lokasi atau cinta di tempat kerja? Kita gitu? lokasi? Sering. Ekspresinya Udah kayak tahu mereka jawabannya sering. udah pada tahu ya. Karena aku tuh orangnya mudah jatuh cinta. Masya Allah. Tapi sulit melupakan. Wah, gagal move Makanya on. banyak. Banyak. Banyak cerita. Iya, sering. Emang kenapa Zara nanya itu? Jangan-jangan Zara lagi cinta apa? sama teman-teman di kantor nih. Bukan. Iya, astagfirullah, Sama bukan, siapa bukan nih? Zara, Sama bukan. yang bawain bil ini yang botak ya? Bukan dong kok yang botak. Bukan Yang mana Mas nih? Bedu, ya Allah. Ini Mas Bedu nih sering ini Yang deh, mana? bukan. Jadi teman Zara, sahabat Zara, Iya. curhat katanya dia lagi kesemsem, lagi disukain sama cowok yang di kantor dia gitu. Oh, dia suka sama teman satu kantor? Nggak boleh tahu Zara. Kenapa? Ih, sama satu orang aja capek apalagi satu kantor. Banyak. Ya bener. Aduh, lucu banget ya Mas Bedu. Iya, iya. Kalau Gemes sama deh. satu kantor ya nggak tahu deh ya. Kan setiap hari ketemu tuh gimana ntar itu. Iya, waalaikumsalam. Ih, Zahra bajunya kayak ikan cupang. Ya ikan cuma. Ikan cupang. Ada dasinya dong. Anak-anak gamang. Masya Allah. Perasaan tadi katanya ada yang sekantor-sekantor. Kenapa? Itu mah. Rajanya Cina. Zara mah lagi cinta sama satu kantor. Bukan Zara, bukan. Kan Bukan. Zara kan juga lagi single mah. Kebetulan Zara lagi sebenarnya mengatasnamakan temannya mah. Wih, beneran. Sesungguhnya. Temannya yang mana sebetulnya? Nah, coba teman yang mana coba. Ini Zara. Ayo. Teman sahabat Zara. Sahabat Zara. Ada cerita di kantornya mah. Atau jangan-jangan Zara bersembunyi di balik teman Zara. Wah, enggak ada siapa-siapa. Enggak ada. Enggak ada. Kalau seandainya pun ini buat Zara juga kenapa nih kalau misalkan Zara mencintai teman satu kantor Satu kantor gitu. tuh mah. Gimana tuh? Satu kantor TV1 kita semua sama Zara nih. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cinta satu kantor. Cinta satu kantor. Indahnya enggak tuh mah? Cinta. Cinta itu fitrah manusia. Masya Allah. Semua manusia hidup punya rasa cinta. Cinta.
Rasa Cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Nggak enak banget suara saya mah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perasaan cinta 100 butir. 100 butir. Masya Allah. Yang satu rahmah cinta. Satu oleh Allah turunkan ke muka bumi. Sehingga manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman kita, sampai anak turunan kita, sampai datang hari kiamat saling mencinta. Cinta ayah, cinta ibu, cinta nenek, cinta kakek, cinta suami, cinta istri, cinta anak. Cinta sopir, cinta pembantu, cinta tetangga, cinta. Yang 99 lagi nanti Allah turunkan ketika datang hari kiamat. Sampai masuk alam mahsyar, sampai masuk alam akhirat. Semoga kita kebagian cintanya Allah ini. Amin. Amin ya Allah. Cinta fitrah. Kita lihat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal hayl musawwamati wal an'ami wal has. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun dia selama dia normal kata Allah menyukai 6. Cowok suka cewek. Cewek suka cowok. Suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik, cinta. Punya rasa cinta. Yang namanya orang bercinta itu kebanyakan orang cinta itu memotivasi pasangannya. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang penakut jadi berani. Yang tadinya tidak ngerti berusaha biar dipuji oleh pasangan yang dia cintai. Dia berusaha untuk menguasai materi masalah yang dia tidak menguasainya. Jadi positif. Positif terus ya Mas. Jadi kalau misalnya ada kantor yang melarang itu silahkan saja. Mereka khawatir kalau pasangan ini menjadi suami istri karena mereka adalah satu keluarga. Khawatir potensi yang mereka miliki jadi pudar. Khawatir. Khawatirnya ya Mas. Gak fokus. Nggak fokus karena fokus ke rasa cinta. Iya, Masalah rumah, keluarga dibawa ke kantor. Itu yang mereka khawatirkan. Makanya ada kantor-kantor yang buat aturan tidak boleh orang yang suami istri kerja dalam satu kantor. Apakah begitu semuanya terjadi? Kita lihat setelah ini. Tapi ada suami istri yang boleh ke kantor, Pak. Boleh satu kantor, Pak. Ke kantor urusan agama itu boleh. Ya. Meresmikan. Kita akan bahas lagi Allah selanjutnya. sejarah gede amat ketawa lu. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang cinta di lokasi atau cinta satu kantor. Pernah mengalami atau sedang mengalami? Tunggu pembahasan selanjutnya lagi bersama Mama Atau Dede. Anda pengen mengalami? Atau Anda ingin mengalami? Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Cinta satu kantor. Tapi jangan mencintai cewek-cewek di kantor pos, Bang. Kenapa Mas Bedu? Karena banyak cewek materai ya, Bang. Ada yang 5.000, Ada ada yang yang 6.000, sekarang jadi 12.000. 10.000 Mas. 10.000. Jadi begini. Sebetulnya tidak semua orang yang berpasangan itu akan merugikan kantor. Karena maaf dalam tanda kutip, justru banyak yang mereka bercinta saling memotivasi. Bersinergi gitu ya, Maya. Jadi positif yang ada. Iya, Ma. Apa yang terjadi sekarang? Banyak yang curhat ke Mama Bedu. Mereka bercinta di kantor sembunyi-sembunyi. Karena takut ketahuan. Namanya sembunyi pasti ketahuan dong suatu saat. Iya, Ma. Begitu ketahuan heboh rame di kantor. Oh si Anu pacaran, udah punya bini. Si Anu pacaran, udah punya suami. Padahal sekantor rame. Kadang-kadang mereka mendapatkan nama yang buruk dari teman-teman sekantornya. Betul. Dicap tidak baik, jadi minder, kerjaan mereka jadi kurang bersemangat. Ini juga.
Tapi tidak sedikit justru gara-gara cinta mereka saling memotivasi, saling mendukung, saling menyokong. Yang ini pinter ini, yang ini pinter ini, saling menolong, saling membantu, saling melengkapi. Sehingga dengan mereka punya rasa cinta tadi mendukung kerjaan kantor makin baik. Banyak yang begitu. Makanya tidak semua kantor melarang yang berpasangan satu kantor. Ya. Ada juga kantor-kantor yang memperbolehkan. Kembali kepada orang bersangkutan. Bahkan mungkin kalau misalnya kan yang namanya pendidikan, kesehatan dijamin oleh kantor. Iya, Ma. Mungkin kalau sekantor suami istri lebih irit baru. Ya kan? Berangkatnya bareng. Bukan soal berangkatnya bareng. Bukan, Ke situ maksudnya enggak. Biaya jaminan. Misalnya gini. Iya. Kalau suaminya bekerja di kantor ini, jaminan kesehatan buat istri dan anak-anak. Betul. Kalau istrinya kantor ini kerjanya jaminan buat istri, suami dan anak-anak. Kalau suami istri di sini, artinya seorang udah tercover di sini, benar nggak? Iya, betul. Tinggal anak-anaknya doang. Lebih ringan kantor harusnya mah. Tapi kembali, bagaimana Anda punya kebijakan masing-masing, silahkan saja. Karena masing-masing kantor, masing-masing organisasi, masing-masing komunitas punya kebutuhan masing-masing, silahkan. Tapi yang jelas, orang yang bercinta kebanyakan saling memotivasi. Kebanyakan. Bentar dulu ya. Cinta itu kan kata Mama fitrah ya, Ma. Ya, bawaan. Bawaan. Kalau terjadi dalam satu lingkungan, satu lokasi, satu kantor, gimana caranya menjaga agar fitrahnya itu tetap suci, tetap tidak ternodai itu, Ma? Gimana caranya tuh, Ma? Caranya makanya jangan sembarangan mata lihat kemana-mana. Makanya menikah itu adalah di antara yagdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Yang namanya laki-laki, perempuan sama dalam anur ini. Diperintahkan menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Karena dari mata turun ke hati. Kemudian jinah manusia itu hadis Nabi mengatakan, mata dengan melihat yang haram. Telinga dengan mendengar yang haram. Mulut berbicara yang haram. Tangan berzina dengan meraba yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram. Yang membuktikannya kemaluan mereka. Itu hadis. Jadi semua orang memang selalu ada, zina itu selalu ada. Seperti tapi tergantung bagaimana menundukkan pandangan mata. Karena dari sawah turun ke kali, pertama pandangan mata langsung turun ke hati. Seperti itu. Nah, Mah, kalau seandainya cinta satu kantor, tadi kata Mama sah saja ketika saling memotivasi. Tapi kalau kondisinya masing-masing sudah punya pasangan, apakah itu masih dibenarkan tuh, Mah? Kalau benar itu sih kan motivasi. cinta terlarang. Jangan berarti. Yang memotivasi itu emang ini single, ini single. Itu gitu Jahra. Iya, kalau udah punya suami, udah punya bini, ngapain? Kadang ada yang bilang, tapi aku lebih semangat kalau dimotivasin sama si Anu. Padahal udah punya orang. Itu setan, nauzubillah. Makanya Rasul nanya, ada orang, ini suka begini. Heran ya lakinya ganteng, pacarannya jelek. Ya Allah. Heran ya bininya cantik, pacarnya jelek, jangan heran. Ya, Ma. Nabi besar Muhammad SAW pernah bertanya sama iblis, Lis, ada apa Muhammad? Saya mah nggak ngerti. Laki-laki yang punya bini cantik, jelita, malah setia, pacaran lagi sama yang jelek, sama pembantunya. Ya Allah. Perempuan yang punya suami tampan, rupawan, kaya, setia, pacaran lagi sama sopirnya, sama orang yang lebih rendah daripada suaminya. Aneh ya. Rasul bertanya, iblis menjawab, gampang Muhammad, gampangnya bagaimana? Ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan aneh, heran ya lakinya ganteng, pacarnya jelek, matanya dibalik oleh belis. Makanya ada kata-kata cinta itu buta ya, Ma? Ya buta. Cinta nggak buta. kelihatan. Ya Allah, tuli nggak dengar kalau dia ternyata orang baik ya, Mah. Semuanya udah punya anak, malu ya anak Allah. Udah pernah mahasiswa, pacaran lagi. Ya Allah. Kalau kita hanya sekedar mengambil perhatiannya saja, Mah, tanpa mengambil keuntungan lain, artinya ya cuman wah senang lah diperhatiin lah, senang dimotivasi, senang disemangatin. Cuman cukup sampai situ aja, Mah. Mama jamin tidak bisa kamu mengendalikannya karena awal dari perhatian langsung minta disayang. Lebih. Peribahasa mengatakan pertama pengen lihat kaki, lama-lama pengen lihat betis, lama-lama lihat paha, terus kaluhur. Setan eta teh. Gua mah yang penting ada perhatian dari dia. Emang lu gak ada perhatiin di rumah lo? Ada sih, makanya kan
dapat perhatian tambahan kan lumayan. Maksudnya Ya. Oke, itulah setan. Dan di sini mulai kejeblos. Jangan kalian memulai sesuatu yang dilarang, lama-lama tidak terasa. kan kalau hidup kita banyak yang merhatiin kan artinya kita bisa menjadi lebih ringan dalam menjalankan sesuatu gitu mah. Ringan dari mana? Itu dari iblis, dari setan, biar lu ringan masuk neraka. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Beneran. Lu pengen amat diperhatiin orang, ogok jadi orang lah. Jadi ngapain MPO minta diperhatikan orang? Bisa nolongin pekerjaan kita gitu maksudnya mah. Itu kan ada tugas masing-masing. Iya, biar Ya kan? dipermudah Iya. gitu Ngapain minta diperhatiin orang? Akhirnya Neng nyosor duluan. Ya Allah. Kalau tiba-tiba di kantor dibawain, maaf nih buat Pak Bedu nih makanan dari saya gitu. Tolak atau jangan, Alhamdulillah. Berarti panggil teman lain, jangan lu makan sendiri. Siapa tuh udah deh digituin sama dia biar lu naksir dia. Lu mah. Jangan, jangan. Ajakin, Gus. Ayo makan. Dapat kue nih dari si Ano. Rame-rame makan begitu. Iya, Jadi iya. kalau naksir semua ya mama dia jadinya. Iya. Banyak yang naksir sama Dikeroyokin. dia. Nah, berarti mah kalau seandainya ada istilah, wah dia mah ibaratnya kupu-kupu atau kumbang di kantornya, jangan bangga ya mah. Jadi kayak makin banyak setan ataupun iblis yang GR dia menggoda. GR. Merasa gue paling keren, Si ini gue suka paling sama ganteng. gue, si ini Semua suka. orang suka. Iya. Itu setan sudah datang. Hati-hati. Terlena namanya. Jangan terlena dengan pujian orang. Karena pujian kadang-kadang menghancurkan orang yang dipuji. Berarti kayak saya Berpijak di tanah, jangan hidung begar. Bedu paling ganteng. Bedu masuk ngejajanin kita mulu. Diporotin loh. berarti kalau saya ntar udah punya perusahaan, saya punya sekretaris cewek cantik gitu mah. Itu bisa bahaya juga nggak mah buat? Bahaya apalagi sekamar berdua. Wah. Bahaya. Berarti cari sekretaris. Saran, mama nggak usah cewek sekretarisnya, cowok. Emang usaha lu di mana sih? Misalkan mah. Udah nggak niat usah duluan menghayal lah lah. lama-lama. Ya Allah. Kalau punya usaha, punya kantor gitu. Atau mungkin buat contoh ya, seandainya nih jamaah kita punya perusahaan nih mah. Terus sekretarisnya cewek cantik itu kan sangat memungkinkan setiap hari ketemu, ada perhatian gitu loh mah. Diharamkan berhalwat berdua dengan perempuan. Yang ketiganya adalah Setan. nggak ada kan di situ mah. Kalau ke situ lu marah kan. Ke situ Iya, gua iya, nunjuknya. betul. Terus kalau ganti sekretaris laki-laki juga kadang-kadang begini, laki-laki naksir ke kita juga sama mah kadang-kadang. Jangan yang begini dong, tulang lunak, tulang yang perkasa lalakinya. Lu nyari alasan Kalau mulu. tulang yang berkata tulang dari Medan mah. Tulang Tulang itu. tuh paman. Oke, baik, kita akan lanjut lagi pembahasan yang menarik mengenai cinta satu kantor. Jadi teman-teman yang ada di studio jamaah siapkan pertanyaannya. Setelah ini kita akan tanyakan langsung kepada Mama. Jamaah di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah mama Dede. Sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Bapak Ibu jamaah kembali lagi bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Dede. Membahas cinta satu kantor. Jadi ada penanya nih dari teman-teman di studio. Yuk silakan yuk. Silakan Sarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitria Salasabila dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Galau nih mah. Ada apa Al-Ghuraba? Ketika hati kita mulai memikat kepada seseorang, bagaimana cara kita bisa membedakan bahwa cinta ini karena Allah atau ini dari nafsu kita mah? Nah, Oke. itu penting tuh mah. Nah, Bagus mah. Salasun man kunna pihi wajada halawata minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukda papinar. 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri seorang manusia akan terasa lezat dan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Yang kedua, mencintai manusia yang lain dasarnya karena cinta kepada Allah.
Yang ketiga, tidak mau dilempar ke dalam api neraka. Tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana tidak mau dilempar ke dalam api neraka. Dia nanya, bagaimana membedakan ini cinta karena nafsu atau cinta karena Allah? Kalau kita mencintai karena nafsu, artinya apa? Dunia yang dilihat. Karena montok, karena bohai, karena ganteng, karena tampan, karena dadanya bidang, karena tangannya berbulu. Misalnya, hanya keduniaan. Berbeda kalau kita cinta dasarnya karena Allah. Ya Allah, dia akhlaknya baik banget. Ibadahnya Masya Allah. Sopan banget. Attitude-nya juga bagus dalam dia bergaul. Ngomongnya juga tabarakallah nggak pernah nyelekit. Ya Allah, saya menyukainya karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi berbeda sayang. Kalau karena dunia, nafsu, keduniaan, montok, bohai, ganteng, cantik, itu yang dilihat. Jadi berbeda karena Allah, dari akidahnya, dari ibadahnya, dari bicaranya, dari akhlaknya, dari etika dia, itu semua karena Allah, jauh berbeda. Tapi kan mah bukannya cinta itu ada karena pandangan pertama atau karena pertama kali yang dia lihat dari matanya? Tidak. Kan? Boleh jadi cinta pada pandangan pertama, serak. Ya Allah, mempesona. Masya Allah. Ser di hati. Karena cinta pada pandangan pertama, diikutin, dideketin, berusaha makin mendekat. Itu cinta pada pandang pertama. Ada yang tadi orang Jawa witing tresno jalaran sokokolino. Waktu ketemu berteman biasa aja. Nggak ada rasa sedikit tuh gitu Bang. Banyak orang-orang yang semenjak SD, SMP, SMA, kuliah bareng. Bareng terus. Mereka tidak pernah bercinta. Ketemu begitu aja. Mama belum lama nih ketemu anak-anak. Ketemu di mana? Dari SD bareng mah. Setelah mereka sarjana, mereka kerja, ada reunian. Di situ baru ada rasa cinta. Jadi padahal berapa puluh tahun dari SD kan? Karena masih tetanggaan. Tapi tidak ada rasa cinta. Tidak ada. Allah berkehendak. Setelah mereka sarjana, artinya 24 tahun tuh usia mereka, usia segitu. Baru ada rasa cinta. Jadi tidak selalu pada pandangan pertama. Jadi berbeda-beda. Ada yang udah diincar dari SD, SMP, SMA nggak dapet juga ada itu. Ya ada. Bertepuk sebelah tangan, tok kagak bunyi-bunyi. Makanya kalau kamu jatuh cinta sama seorang, jangan minta hatinya, minta tangannya. Supaya cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Jangan-jangan cintanya cuma buat tepuk tangan doang. Cinta buat tepuk tangan doang. Seperti itu. Nah, Nisha ya tadi ya. Puas dengan jawaban Mama ya. Oke, kamu sedang mendekat pada siapa hati kamu nih? Adakah yang kau sukai di kampusmu? Ada. Kamu tuh kalau suka sama seorang pakai karena wajahnya atau karena akhlaknya? Akhlaknya. Wajahnya nggak dilihat. Walaupun akhlaknya bagus, tapi nggak ada wajahnya nggak apa-apa. Orang yang tidak ada wajahnya, yaitu orang yang selalu meminta-minta. Oh, kenapa tuh? Rasulullah bersabda, kalau ada manusia hobinya meminta-minta, padahal dia punya kecukupan, tapi hobinya minta mulu sama orang itu mengemis, begitu mati mereka di akhirat, mukanya tidak ada daging sedikit pun. Nggak ada mukanya. Karena dia nggak punya muka, nggak punya malu, minta mulu. Karena ada orang yang hobinya minta mulu. Ada mah minta mulu. Nggak mau ngasih, maunya minta mulu gitu. Oke deh, kalau gitu Mama boleh istirahat dulu. Oke. Mas Bedu juga boleh istirahat dulu. Zara izin dulu mau ke warung depan. Aus banget nih dari tadi ngomong terus nih Mas Bedu. Jadi Zara mau beli minum, nanti Zara beliin deh buat Mama sama buat Mas Bedu ya. Assalamualaikum. Mau kemana Zara? Mau beli minuman. Mentang-mentang udah nggak puasa, main jajan aja pagi-pagi. Lagian kamu ini masih syuting Zara, main ke warung aja. Emang kita lagi nongkrong. Astagfirullahaladzim, maaf Mas Bedu, maaf. Habis itu Zara sampai lupa. Haus banget nih. Kan mumpung lagi nggak puasa, Mas Bedu udah nggak puasa kan? Iya Zara, tapi kamu tuh jangan sembarangan jajan. Ingat, kamu tuh tetap harus memilih minuman, makanan yang baik untuk tubuh kita. Jangan sembarangan Zara. Oh, emang minuman apa Mas Bedu yang baik untuk tubuh kita? Apalagi untuk ngejaga daya tahan tubuh kita kan di masa pandemi seperti sekarang biar gak gampang sakit gitu Mas Bedu. Tenang Zara, jangan khawatir. Mas Bedu punya minuman seperti yang Zara bilang tadi. Nih. Nah, namanya susu steril 7 kurma. Emang kelebihan dari susu steril 7 kurma ini apa Mas Bedu? Bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita juga emangnya?
Mas Bedu jelasin ya. Susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan juga kurma. Yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini nih. Kita harus menyiapkan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Dengan yang double manfaat. Karena sekarang yang biasa-biasa aja nggak cukup, Zara. Wah, Masya Allah, nutrisi dari susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi ditambah dengan nutrisi kurma. Zara boleh minta dong Mas Bedu, supaya Zara makin semangat jalanin hari-hari yang panjang. Tenang aja Zara, Mas Bedu kasih. Mama juga mau. Mau dong Bedu. Nih, buat Mama, mohon maaf. Satu ya. Non. Nih, buat Zara 1. Alhamdulillah. Semua kebahagiaan. Yuk, Terima kita sama-sama kasih, Mas rasakan. Bedu. Duduk. Nikmatnya. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya Bedu. Enak, Ya Mah. hambar. Anak-anak pasti suka. Iya bener banget Mah. Zahra aja suka banget nih Mas Bedu. Kurmanya berasa banget. Tapi Mas Bedu, ini susu steril 7 kurmanya boleh diminum sama anak-anak? Oh, tenang Zara. Susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Dan baik juga diminum untuk semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Bener kata Zahra Bedu. Kurangnya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk jaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh, jamaah. Mama aja suka. Jamaah di rumah juga harus coba ya. Pastinya dong Bedu. Minuman yang enak dan berkhasiat, siapa yang gak suka? Semua orang pasti suka. Karena zaman sekarang yang biasa-biasa gak cukup. Harus yang double manfaat. Susu steril 7 kurma. Enak double manfaat. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan. Cinta satu kantor. Yang Ya. mau nanya silahkan. Mau bertanya lagi silakan di sini. Iya. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurus Syifa Husnia. Nur Syifa. Nurus Syifa Husni. Nurus Syifa Nurus Husni. Syifa. Nur Syifa Hus. Dari Institut Agama Islam Al-Ghuraba. Oke, Nur Syifa. Galau nih mah. Ada apa Nur Syifa? Bagaimana hakikat cinta dalam agama Islam, dalam pandangan Islam? Cinta itu memang sengaja oleh Allah diberikan kepada kita. Allah sendiri punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rasa kasih dan sayang. Makanya kita manusia diberikan oleh Allah perasaan cinta. Demi kita mengarungi hidup dan kehidupan, ditakdirkan oleh Allah pura perasaan cinta. Coba kalau kita tidak punya perasaan cinta sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik, sama orang tua, sama nenek, bagaimana hidup kita? Berantem mulu. Dengan perasaan kasih sayang tadi, kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling meringankan beban. Karena kita manusia di alam dunia tujuannya diciptakan di alam dunia 2. Yang pertama hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua hablum minanas. Khalifatullah fil ar, wakil Allah di muka bumi. Karena bekerja sesuatu tidak bisa sendirian. Manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Maka ditakdirkan pula oleh Allah fitrah dasar manusia punya rasa kasih sayang sebagaimana rasa kasih sayangnya Allah. Sehingga kita untuk mengerjakan sesuatu kan harus dengan bersatu. Harus. Tanpa kasih sayang Iya. nggak ada gitu. Jadi untuk melakukan sesuatu persatuan dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Ya. Bagaimana? Makanya Syifa. kalau mengerjakan sesuatu dimulai dengan kalimat basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengerjakan perbuatan tidak dengan masalah, bahwa akto terputus, bukan terputus kerjaannya, keberkahannya. Ya Allah. Maka sampai ada peribahasa mengatakan love what you do and do what you love. Gitu ya, Bang. Cintailah apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah apa yang kamu cintai. Gitu, seperti itu. Makanya kalau kita bekerja tidak mencintai pekerjaan kita nggak bakalan tuntas, nggak bakalan ikhlas mengerjakannya. Kalian contoh, Iya, Mas. misalnya
Kamu pengen kuliah di bidang Quran, sementara ibu kamu pengen anaknya jadi sarjana hukum. Misalnya. Iya, Ma. Terpaksa karena dipaksa sama orang tuanya. Mama yakin kuliah kalian nggak bakalan benar terpaksa. Bisa-bisa dari rumah berangkat kuliah nggak sampai ke tempat kampus kan? Iya. Gitu. Jadi harus sinkron karena ada cinta, ada menyukai pelajaran begitu, kerjaan kita begitu, dengan orang begitu. Memang fitrah kita diberikan kasih sayang karena manusia adalah makhluk sosial. Kayak kita masak pakai cinta juga beda hasilnya ya, Mas. Sama masak Rasanya asal-asalan enak ya, ya. Mas. Bega denger gerasa gerusu. Pak Trot gitu. Kasih Bahkan karena pakai cinta bakal ngasih bumbunya begini aja set bisa enak gitu. Wih. Ih beduma geuleuh ih. Ini yang yang mau dicari diseret gitu lah ya. Iya. Ada chefnya gitu, Mas. Mengenai tema kita kan cinta satu kantor nih, Ma. Mungkin ada jamaah yang merasa butuh doa atau saran dari Mama agar terhindar dari cinta satu kantor karena udah punya pasangan. Jangan nih, Ma. jelalatan. Jangan jelalatan. Sekarang itu kalau kuncinya. Mama sih nggak usah sekantor deh, kan Mama kan nggak ngantor seumur-umur ya. Iya, Ma. Begini deh, nggak usah jauh. Kita punya pegawai yang suami istri serumah kita. Iya. Justru kalau Mama melihat positifnya, karena suaminya di rumah kita, istrinya di rumah kita, kan tenang, makan udah bareng deh toh. bareng semua. Dibeliin baju bareng, beliin sarung, lebaran beliin sepatu udah bareng. Jadi mereka tenang, bahkan mereka saling memotivasi. Jadi kerjaan kita tuh cepet kelar karena mereka mendukung. Untung bareng-bareng kerja di rumah Mama gitu. Cepet Iya. selesai kerjaannya. Jadi gitu. makanya kembali kepada individu yang bersangkutan. Boleh jadi merugikan Boleh jadi. kalau mereka lalai, tapi boleh jadi menguntungkan gitu. Iya, Jadi iya. kembali kepada individu yang bersangkutan kalau Mama masih melihat Karena mungkin sedikit jadi mudah kali dikontrolnya ya, Maya. Kalau Iya. buahnya gitu. Oke. Makanya Mama masih ngeliat di kantor karena Mama bukan orang kantor. Di rumah kita aja. Iya. Yang kerja di toko, yang kerja di sini misalnya. Orang suami istri itu justru bagus. Karena mereka saling kontrol gitu kan. Oke. Udah Baik. tenang, bininya udah makan gitu kan. Oke. Baik, jamaah. Ya, terima kasih Mama untuk tausiahnya. Jamaah, yuk kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar cinta yang diberikan kepada kita, cinta yang dikaruniakan kepada kita adalah cinta yang dirahmati dan cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Amin, ya Rabbal. berikanlah cinta pada orang yang tepat, ya. Kalaupun harus mencintai seseorang di kantor, cintailah dengan tulus dan ingat cinta harus kembali kepada fitrahnya, yaitu suci, jangan dinodai. Baik, kita mohon agar doa-doa kita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Mari, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang Kau berikan tidak terhitung banyaknya ya Allah. Kami pun bersyukur Engkau berikan kepada kami perasaan cinta, perasaan sayang kepada orang tua, anak turunan, pasangan kami ya Allah. Dan insya Allah inilah yang Kau ridhoi. Namun tidak sedikit ya Allah orang yang bercinta di jalan yang salah. Mencintai orang yang terlarang, yang seharusnya tidak dia cintai ya Allah. Namun seandainya mereka bercinta benar-benar niatnya tulus karena-Mu ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka. Berikan kemampuan mereka mengendalikan nafsu mereka. Karena Engkau mengatakan nafsu terbagi dua. Yang pertama nafsu yang didorong oleh setan, yang mengajak kepada kejahatan. Yang kedua nafsu yang mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah nafsu yang kedua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Sehingga kami tidak salah langkah ya Allah. Tuntun kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat tausiah dan ilmunya. Seperti biasa Mah, ada nasihat? Jaga kesehatan setiap saat. Terima kasih Mama buat nasihatnya juga. Zara, terima kasih Zara. Sama-sama Mas. Terima kasih Nabawi. Terima kasih Ala Guroba atas kehadirannya di situ dia. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa ikuti terus dan follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.